Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra. Nah, di sini kita akan belajar tentang mikrotik dasar. Langsung saja kita mulai ke materinya. Oke, materi yang pertama yaitu tentang mikrotik itu sendiri. Jadi, apa itu mikrotik? Mikrotik sendiri adalah perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan komputer. Mikrotik ini ditemukan pada tahun 1996. Pada tahun 1997, mikrotik ini berfokus untuk mengembangkan softwarenya terlebih dahulu. Routerboard pertama yaitu pada tahun 2002. Mikrotik user meeting pertama itu di tahun 2006. Nah, di sini MUM terbesar yaitu di Indonesia pada tahun 2015. Selanjutnya di sini ada sertifikasi di mikrotik. Di sini ada beberapa sertifikasinya, yaitu diantaranya ada MTCNA untuk dasar jaringan mikrotik, MTCUME untuk manajemen penggunaan dan keamanan, MTCSE untuk keamanan jaringan, MTCTCE untuk pengelolaan lalu lintas, MTCRE untuk konfigurasi routing, MTCWE untuk jaringan nirkabel, MTCEWE untuk jaringan nirkabel enterprise, MTC IP6 versi 6E untuk konfigurasi IPv6, MTC-SWE untuk keamanan jaringan nirkabel, dan MTCNE untuk pengelolaan jaringan kompleks. Oke, selanjutnya di sini ada fitur-fitur router OS. Yang pertama, sistem operasinya ini berbasis Linux. Manajemen jaringannya mendukung IPv4 atau IPv6, DNS, DHCP, dan firewall. Routingnya mendukung protokol routing seperti OSPF, RIP, dan BGP. Keamanannya mendukung VPN, OpenVPN, PPTP, dan L2TP. Juga firewall dan intrusion detection. Manajemen bandwidth-nya mendukung pengaturan bandwidth. Interaksi pengguna mendukung antarmuka web atau Winbox dan perintah baris atau CLI. Sini fitur-fitur routerboard. Yang pertama, perangkat keras berbagai model untuk berbagai kebutuhan seperti RB750, RB951, dan RB2011. Prosesornya berbagai pilihan prosesor, mulai dari single core hingga quad core. Memorinya berbagai pilihan memori RAM. Interface-nya mendukung berbagai jenis interface seperti Ethernet, Wi-Fi, dan SFP. Daya tahannya ini dirancang untuk operasional seharian. Oke, jika ditanya dari kedua router itu, mana sih yang paling worth it? Menurut saya, yang paling worth it itu adalah memakai router OS. Kenapa? Karena jika terkena kendala seperti terkena petir, router OS ini hanya terkena LAN card-nya saja. Jadi kita perlu mengganti LAN card-nya saja. Tapi jika menggunakan router board itu maka akan terkena semuanya. Jadi kita akan mengganti semua router boardnya. Di sini cara mengakses mikrotik bisa via keyboard, koneksinya langsung di PC, membutuhkan text base, tidak membutuhkan GUI, tidak membutuhkan IP. Via serial konsol, koneksinya langsung konektor kabel serial, text base membutuhkan text base, tidak membutuhkan GUI, tidak membutuhkan IP. Telnet dan SSH, koneksinya ke layer 3, membutuhkan text base, tidak membutuhkan GUI, membutuhkan IP. Via Winbox menggunakan OS Windows, membutuhkan text base, membutuhkan GUI, tidak membutuhkan IP. Via FTP, koneksinya layer 3, text base membutuhkan text base, tidak membutuhkan GUI, membutuhkan IP. Via API, koneksinya socket programming, tidak membutuhkan text base, tidak membutuhkan GUI, membutuhkan IP. Via web atau HTTP, koneksinya layer 3, tidak membutuhkan text base, membutuhkan GUI, dan membutuhkan IP. Yang terakhir ini adalah MAC Telnet, koneksinya layer 2, membutuhkan text base, tidak membutuhkan GUI, tidak membutuhkan IP. Nah, jadi segitu saja materi video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.